Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ketemu lagi dengan saya Mutia Sari Nurwulan dalam mata kuliah Kewirausahaan. Baik, di sesi hari ini kita akan membahas tentang problem identification. Tapi sebelum kita mengulik lebih jauh tentang problem identification itu apa, saya akan mengutip dari Albert Einstein yang mengatakan, jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan planet ini, saya akan menghabiskan 59 menit untuk identifikasi masalah dan 1 menit untuk menyelesaikannya. Seorang Albert Einstein yang cerdas saja untuk menyelesaikan suatu solusi perlu mengidentifikasi masalah lebih dalam. Nah, artinya sebagai pengusaha yang cerdas, Anda harus menghabiskan banyak waktu dengan masalah yang dapat dipecahkan oleh startup Anda. Jadi, berangkatlah dari masalah dan ketahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer kita. Ya, setiap tahunnya ada ribuan startup yang muncul. Dari seperti yang Anda sadari, sebagian besar startup itu gagal. Why? Kenapa ya? Karena sebagian besar itu dimulai dengan memikirkan ide produk. Mereka membuat suatu ide produk yang menarik dan juga inovatif. Mereka mungkin pintar untuk membuat suatu produk yang unik. Mereka bahkan telah melakukan namanya survei dan juga menerima umpan balik dari customer Anda. Dan akhirnya mereka untuk meluncurkan suatu produknya ke pasar dan ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, disinilah bagian besar perusahaan itu tersandung ataupun juga gagal. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang entrepreneur? Yang harus dilakukan ada 3 langkah. Yang pertama adalah identifikasi dulu masalahnya itu apa. Kemudian buatlah the great program litmus testnya dan juga pertajamkan pitch masalah Anda. Nah, hal yang terpenting yang dilakukan sebagai seorang entrepreneur adalah define the problem well-nya dulu sebelum membangun startup di awal terlebih dahulu. Nah, ketika Anda berbicara kepada customer Anda, tanyakan juga what do you think about this product. Nah, pasti mereka akan menjawab nice, ya. Kemudian bertanya lagi, apakah menurut Anda orang-orang ini mau menggunakan produk Anda, dan juga apakah mereka mau membeli produk Anda dengan harga seperti ini, dan apakah mereka bersedia mempromosikan produk Anda Yang kedua adalah the great problem litmusnya, ya. Jadi Anda buat the litmus masalah besarnya, ukurannya dulu, size-nya berapa. Apakah masalah ini merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh customer, oleh orang-orang, baik itu hal yang membuat target konsumen tidak bahagia atau tidak puas, pengalaman buruk, rasa yang tidak nyaman. Kemudian pain intensity-nya, kemudian alternatif yang adanya, bisakah masalah ini diselesaikan dengan cara lain. Kemudian psikologinya, pelanggan perubahan kebiasaannya dari fungsional, emosional, sosial. For example, misalnya adalah contohnya Gojek dari fungsionalnya. Yang dulu kita tuh sulit sekali untuk mencari ojek pangkalan, ya harus berjalan terlebih dahulu gitu kan, mencari pohon ya, karena banyak ojek pangkalan itu berpangkal di pohon ya, seperti itu. Dan sekarang sudah ada penetrasi smartphone juga, sehingga akhirnya memberikan solusi yaitu adalah ojek online. Kemudian kesediaan membayar, kemudian juga apakah mereka mau mempromosikan produk kita sepertinya. Yang ketiga adalah pertajamkan pitch masalah Anda. Nah, setelah kita mengidentifikasikan masalah, kemudian juga memastikan target akar masalahnya, langkah yang selanjutnya kita harus lakukan adalah kita mengumpulkan informasi di satu tempat. Kemudian kita menggunakan toolsnya adalah the problem statement canvas-nya. Seperti apa the problem statement canvas itu? Kita harus tahu dulu konteksnya seperti apa, kemudian masalah secara generalnya apa, alternatif, bahkan pelanggan dan dampak emosionalnya, dan juga kekurangan alternatifnya. Nah, dengan adanya the problem statement canvas ini, identifikasi ini akan membantu Anda sebagai seorang entrepreneur untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa identifikasi masalahnya yang akan layak dipecahkan, dan itu akan menjadi solusi Anda. Kemudian ini juga akan membantu sebagai seorang entrepreneur akan memahami bagaimana produk Anda itu cocok
ya dengan aktivitas kehidupan dan juga kebutuhan dari customer Anda. Ya, kesimpulan pada sesi hari ini adalah kita sebagai seorang entrepreneur harus berangkat dari masalah dari customer kita seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan dari customer kita, sehingga kita bisa mempunyai suatu bisnis yang sangat disukai dan dibutuhkan oleh customer kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa.